Pangsa pasar konsumen produk organik memang masih terbatas. Namun, hal itu tak menyurutkan langkah Santi dan Helga. Rasa penasaran saya belum juga hilang. Bagaimana makanan organik bisa terus berkembang? Saya pun mendatangi Agustina, pria yang sudah makan asam garam sebagai konsultan usaha restoran. Dari pengalamannya, Agustina meminta pelaku usaha di bidang organik mengedepankan kejujuran dalam memasang label organik untuk produk yang dijual. Untuk permintaan produk organik ini di Indonesia masih belum setinggi produk-produk reguler pada umumnya. Karena dipengaruhi oleh tingkat edukasi masyarakat terhadap makanan-makanan sehat. Orang berpikir makanan organik itu adalah makanan tumbuh-tumbuhan, vegetables. Tetapi organik ini sebenarnya ada hewaninya pun, begitupun dengan sayuran-sayurannya. Kan pengalaman Mas Agus sendiri, kalau saya cermati tadi banyak sekali kelemahan dalam bisnis makanan organik. Tapi sejauh ini banyak gagal atau suksesnya sebenarnya mendirikan restoran organik, anggap saja seperti itu? Yang pernah pengalaman saya banyak gagalnya dari bisnis restoran yang mengangkat tema organik ini gitu. Karena pemahaman dari masyarakat yang belum begitu banyak teredukasi mengenai makanan-makanan sehat, ini yang menjadi kendala di bisnis itu. Produk makanan organik sesungguhnya bukan barang baru dalam khasanah kuliner Indonesia. Nenek moyang kita telah mengajarkan untuk menanam tumbuhan dan meraciknya menjadi makanan lezat tanpa ditambah produk yang berasal dari proses kimiawi. Nah, untuk penyajian makanan lezat tanpa bumbu penyedap kimiawi menjadi pekerjaan yang dibebankan pada sang juru masak alias chef. Mendirikan sebuah restoran memang menyedot modal yang cukup besar. Rata-rata lebih dari separuhnya dikeluarkan untuk tempat usaha. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk menekan biaya promosi, yakni dengan memaksimalkan penggunaan sosial media. Apalagi pengguna internet kian hari makin bertambah. Mas Agus, kita tadi berbicara soal modal. Anda menyebutkan kalau bangunan sendiri bisa menghabiskan dana 50% dari modal keseluruhan. Betul. Apalagi Mas modal yang harus disiapkan? Ya, selain dari itu semua, dari 100% itu 50% untuk habis untuk properti, untuk sewa. Terus kemudian 50%-nya yang lagi itu dibagi, ada yang 25% untuk biaya bahan. Terus kemudian ada sekitar 15%, 10% biaya promosi, biaya operasional, karyawan dan lain sebagainya. Jadi total sekitar 100%. Jadi memang bisnis restoran ini adalah bisnis yang memerlukan biaya yang sangat besar. Tetapi kalau dilihat dari return-nya, itu kenapa orang banyak nyemplung di bisnis restoran? Ya karena pengembaliannya jauh lebih cepat. Kemudian bukan hanya dari pengembalian, tapi dari sisi cash flow juga lebih liquid dana yang didapatkannya. Dari perbincangan dengan Agustina, sang konsultan usaha restoran, saya pun menyadari optimisme Santi dan Helga dalam menjalankan usaha makanan organik memang masuk akal. Pangsa pasarnya memang masih terbatas, namun terus berkembang. Tapi tahu nggak sih kalau kebiasaan orang Indonesia memotret makanan sebelum menyantapnya justru menjadi promosi ampuh untuk sebuah restoran. Promosi gratis dari para konsumen sendiri. Pergunakan tools yang ada saat ini, seperti sekali lagi di internet ini, gunakan itu semaksimal mungkin. Media sosial dan lain sebagainya. Ingat juga gini Mas, kalau misalnya Mas Andro datang ke restoran, sekarang makan kan tidak berdoa dulu Mas. Foto dulu baru dia berdoa. Nah, step ini yang harus dimaksimalkan. Jadi bagaimana makanan itu menarik, dia foto, kemudian dia posting di media sosialnya, itu yang akan bisa meningkatkan omsetnya mereka. Terima kasih konsultan bisnis restoran Mas Agustina atas ilmunya. Paling tidak bisnis itu mudah asalkan kita mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Saya Andrew Wina Merkuri mengakhiri episode Jadi Pengusaha Makanan Organik kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sukses selalu untuk Anda.